Hey Sobat Abnormal Thinker, kalian pernah berpikir kenapa literasi di Indonesia masih terbilang rendah? Padahal informasi sekarang bisa diakses dengan mudah. Ini bukan cuma soal akses ke buku atau internet, tapi juga tentang bagaimana kebiasaan membaca dan menulis terbentuk sejak dini. Banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari kualitas pendidikan hingga kebiasaan masyarakat dalam mendukung literasi. Ditambah lagi, peran teknologi dan media sosial seringkali mengalihkan perhatian dari aktivitas membaca yang mendalam. Namun, memahami masalah ini penting untuk mencari solusi yang tepat. Yuk, kita bahas lebih dalam kenapa literasi di Indonesia masih menjadi tantangan besar dan bagaimana kita bisa bersama-sama mengubahnya. Literasi rendah di Indonesia dapat ditelusuri dari beberapa faktor utama yang saling terkait, dimulai dari kualitas pendidikan yang bervariasi. Sistem pendidikan di Indonesia seringkali menghadapi tantangan dalam hal kurikulum yang relevan dan metode pengajaran yang efektif. Banyak sekolah, terutama di daerah pedesaan, tidak memiliki akses yang memadai ke bahan bacaan yang berkualitas atau pelatihan untuk pengajaran literasi. Kurikulum yang seringkali lebih fokus pada hafalan ketimbang pemahaman dan pemikiran kritis dapat menghambat kemampuan siswa untuk mengembangkan keterampilan membaca dan menulis yang mendalam. Selain itu, peran keluarga dan lingkungan sekitar sangat berpengaruh terhadap literasi anak. Di banyak keluarga, terutama yang menghadapi kesulitan ekonomi, membaca tidak dianggap sebagai prioritas utama. Keterbatasan waktu dan sumber daya seringkali membuat orang tua lebih fokus pada kebutuhan dasar, mengabaikan pentingnya kegiatan membaca bersama anak. Lingkungan yang tidak mendukung, seperti kurangnya akses ke buku atau ruang baca di rumah, juga berperan dalam rendahnya tingkat literasi. Faktor lain yang signifikan adalah ketidakmerataan akses terhadap teknologi dan sumber daya pendidikan. Meskipun teknologi informasi telah berkembang pesat, tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses yang sama terhadap internet dan perangkat digital. Ketidakmerataan ini membuat beberapa siswa tidak dapat memanfaatkan berbagai sumber daya belajar online yang dapat meningkatkan kemampuan literasi mereka. Kondisi ini menambah kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal literasi. Media sosial dan teknologi digital, meskipun memiliki banyak manfaat, seringkali menjadi distraksi yang mengalihkan perhatian dari kegiatan membaca yang mendalam. Konsumsi informasi cepat dan singkat melalui media sosial cenderung mengurangi minat dan kebiasaan membaca buku atau artikel panjang. Hal ini bisa mengurangi kemampuan individu untuk menganalisis dan menyerap informasi dengan cara yang lebih mendalam dan kritis. Dalam hal ini, kebiasaan membaca di kalangan masyarakat juga dipengaruhi oleh kurangnya budaya literasi. Di banyak komunitas, membaca bukanlah kegiatan yang dipandang sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Jika literasi tidak menjadi bagian dari budaya keluarga atau masyarakat, anak-anak cenderung tidak menganggap membaca sebagai kegiatan yang penting atau menyenangkan. Pengembangan budaya membaca perlu dimulai dari lingkungan keluarga hingga komunitas yang lebih luas. Pendidikan yang tidak memadai juga dapat disebabkan oleh kurangnya pelatihan untuk para guru. Guru yang tidak terlatih dengan baik dalam metode pengajaran literasi mungkin kesulitan untuk mengajarkan keterampilan membaca dan menulis secara efektif. Pelatihan profesional yang berkelanjutan dan dukungan untuk guru dapat membantu meningkatkan kualitas pengajaran literasi di sekolah-sekolah. Tanpa peningkatan dalam pelatihan ini, upaya untuk memperbaiki literasi akan menjadi lebih sulit. Program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan literasi seringkali tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan efektif. Beberapa program mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik komunitas lokal atau tidak didukung dengan baik oleh sumber daya yang memadai. Untuk meningkatkan literasi secara signifikan, diperlukan strategi yang lebih terarah dan partisipatif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Faktor ekonomi juga berperan penting dalam tingkat literasi. Keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi mungkin tidak memiliki akses ke buku atau sumber daya pendidikan berkualitas. Dengan pendapatan yang terbatas, prioritas utama keluarga seringkali adalah kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal. Oleh karena itu,
Dukungan ekonomi untuk meningkatkan akses ke bahan bacaan dan fasilitas pendidikan sangat penting dalam mengatasi masalah ini. Selain itu, rendahnya minat baca di kalangan remaja juga dapat dipengaruhi oleh kurangnya paparan terhadap buku-buku yang relevan dengan minat mereka. Jika buku yang tersedia tidak sesuai dengan minat atau kebutuhan pembaca muda, mereka mungkin merasa tidak termotivasi untuk membaca. Program perpustakaan dan buku yang lebih beragam, serta promosi membaca yang lebih menarik, dapat membantu menarik minat remaja untuk membaca lebih banyak. Faktor psikologis, seperti kurangnya rasa percaya diri dalam membaca atau menulis, juga dapat menjadi penghambat. Siswa yang merasa kurang percaya diri dengan keterampilan literasi mereka mungkin enggan untuk berlatih atau mengembangkan kemampuan tersebut. Membantu siswa merasa lebih percaya diri dan nyaman dalam membaca dan menulis melalui dukungan dan penguatan positif dapat membantu meningkatkan tingkat literasi mereka. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah peran media massa dalam mempromosikan literasi. Media massa yang seringkali tidak memberikan konten yang mendidik atau berkualitas tinggi dapat mempengaruhi pola pikir dan kebiasaan membaca masyarakat. Untuk meningkatkan literasi, media massa perlu lebih berfokus pada penyediaan konten yang edukatif dan menginspirasi, yang dapat mendorong pembaca untuk lebih aktif dalam mencari informasi dan membaca. Akhirnya, perlu ada upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya literasi di semua lapisan masyarakat. Kampanye kesadaran dan program literasi komunitas dapat membantu menekankan pentingnya membaca dan menulis. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam program literasi dan memberikan akses yang lebih baik ke sumber daya pendidikan, kita dapat mengatasi tantangan ini secara lebih efektif. Bagaimana menurut kalian? Apa langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil untuk meningkatkan literasi di Indonesia? Apakah ada inisiatif atau program yang menurut kalian efektif dan bisa diterapkan di komunitas kita? Ayo, share pendapat dan ide kalian di kolom komentar.